sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cedera kepala sedang. Cedera kepala sedang adalah kondisi medis yang dapat terjadi akibat benturan atau trauma pada kepala. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Definisi dan klasifikasi cedera kepala sedang. Cedera kepala sedang adalah cedera yang menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, tetapi pasien masih dapat ditegur dan mematuhi perintah sederhana. Dan klasifikasi berdasarkan Glasgow Coma Scale, cedera kepala sedang memiliki skor 9-13. Hal ini menandakan adanya gangguan kesadaran yang perlu penanganan medis segera. Penyebab dan mekanisme cedera kepala sedang. Pertama, penyebab. Cedera kepala sedang dapat terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras pada kepala. Mekanisme cedera kepala sedang terjadi ketika terdapat gaya mekanis yang menyebabkan kontusi, lesi, atau pendarahan di dalam kepala. Faktor risiko: usia lanjut, konsumsi alkohol, dan riwayat cedera kepala sebelumnya dapat meningkatkan risiko cedera kepala sedang. Gejala dan tanda-tanda cedera kepala sedang. Gejala umum: pusing, sakit kepala, mual, muntah, kebingungan, gangguan memori, dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, perilaku abnormal: agitas, perubahan mood, dan ketidakstabilan emosional. Yang ketiga, tanda fisik: pupil tidak sama ukurannya, perubahan denyut nadi dan tekanan darah, serta kesulitan berbicara. Dan yang terakhir, gangguan fungsi, gangguan koordinasi, keseimbangan, dan refleks. Patofisiologi: cedera kepala bervariasi dari luka kulit yang sederhana seperti geger otak, luka terbuka dan dari tenggorokan, disertai kerusakan otak. Luasnya luka buka merupakan indikasi berat ringannya gangguan. Pengaruh umum dari cedera kepala yaitu dari tingkat ringan sampai tingkat berat ialah cedera otak, defisit sensorik dan motorik, peningkatan tekanan inkranial. Kerusakan selanjutnya timbul herniasi otak, iskemia, dan hipoksia. Penilaian dan diagnosis cedera kepala sedang. Yang pertama, anamnesis, yaitu mengumpulkan riwayat kejadian dan gejala yang dialami pasien. Yang kedua, pemeriksaan penunjang, melakukan CT scan kepala untuk mendeteksi adanya pendarahan atau fraktur. Kemudian ada pemeriksaan fisik, memeriksa tanda-tanda vital, fungsi neurologis, dan cedera lain yang mungkin ada. Penata laksanaan awal cedera kepala sedang. Yang pertama ada stabilisasi vital, yaitu memastikan jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi darah tetap baik. Yang kedua ada pemberian oksigen, yaitu memberikan oksigen tambahan untuk mencegah hipoksia otak. Yang ketiga ada kontrol tekanan intrakranial, yaitu menjaga tekanan darah, suhu, dan glukosa darah dalam batas normal. Komplikasi dan prognosis cedera kepala sedang. Yang pertama ada pendarahan. Pendarahan intrakranial seperti pendarahan subdural atau epidural dapat terjadi dan membahayakan. Yang kedua ada cedera otak. Kerusakan pada jaringan otak dapat menyebabkan gangguan kognitif, motorik, dan psikologis jangka panjang. Yang ketiga ada edema otak. Pembengkakan otak yang dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Yang terakhir ada infeksi. Risiko infeksi seperti meningitis, pneumonia, atau sepsis dapat meningkat setelah cedera kepala. Pencegahan dan edukasi cedera kepala sedang. Pencegahan: menggunakan helm saat berkendara, memasang pagar pengaman di tempat tinggi, menghindari konsumsi alkohol sebelum beraktivitas berisiko. Edukasi: mengedukasi masyarakat tentang risiko dan gejala cedera kepala, mengajarkan keterampilan pertolongan pertama pada cedera kepala, dan mendorong pemeriksaan rutin kesehatan kepala.